فهو المرام بين الأنام مدح النبي، فهو المرام بين الأنام حب النبي العرب العرب مدح النبي العربي ديني ويقيني ومذهبي، مدح النبي العربي ديني ويقيني ومذهبي. محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتدخلي ما أسفل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتح العارفين. صلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودلالة إلى الخير ابتغاء مرضة الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah salam, ya Rafi'al syam, ya Rasulullah salamun alaik, Rafi'al syam wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'al syam wa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-Khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifati ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bidahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati sahibul bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah beserta Ustadzah Haja Azizah
beserta keluarga besar seluruhnya. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama kita muliakan para sesepuh, orang-orang tua kita yang hadir bersama kita, Bapak Haji Sa'ari, Bapak Haji Barullah, Bapak Madinah Aka, yang kita doakan semoga panjang umur, sehat afiat, diberikan usia yang panjang dalam keadaan sehat afiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para asatizah, para guru, Ustadz Septian Zahri, Ustadz Abdul Qahar, dan seluruhnya daripada asatizah dan ustazat, mudah-mudahan guru-guru kita seluruhnya panjang umur, sehat dan afiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah majlis ta'lim ngaji Sabtu subuh Mufid Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita karunia nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, nikmat taufik hidayah, yang alhamdulillah pada saat ini kita berada di subuh Sabtu tanggal 2 daripada bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita sudah laksanakan pembacaan doa akhir tahun, doa awal tahun, kemudian kita lanjutkan dengan syiar atau mengagungkan daripada syiar malam tahun baru dengan pawai obor bersama. Kadang-kadang ada aja yang usil, itu pawai nggak ada manfaatnya. Siapa bilang nggak ada manfaatnya? Pawai obor ini adalah ekspresi kegembiraan dan sambutan kita terhadap tahun baru Islam. Dan ekspresi itu adalah timbul dari ketakwaan hati, sebab Allah katakan wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang mengagungkan syiar Allah, maka itu timbul dari ketakwaan hati. Terus lagi Al-Quran bilang apa ya? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad, bilang sama umatmu, dengan karunia, dengan rahmat Allah, ketika mereka mendapatkan dan menghadapi itu karunia dan rahmat, maka falyafrahu, gembira, suruh girang, suruh bergembira. Kita datang, kita gembira. Terus kita yang mengadakan, menggembirakan orang-orang yang ikut serta. Berapa banyak orang yang datang untuk menghilangkan kesumpakannya. Berapa banyak orang yang datang yang boleh jadi sumpahnya jadi hilang, walaupun sementara. Utangnya tetap ada, begitu. Cuman sementara beberapa jam lupa sama utangnya. Nah, mudah-mudahan itu semuanya menjadi ladang pahala kita, dan juga kami juga secara khusus ucapin terima kasih seluruh orang-orang yang ikut andil, ikut partisipasi, baik yang hadir saja dan yang ikut andil, yang banyak, yang sedikit, tenaganya, pikirannya, seluruhnya. Kami ucapkan banyak terima kasih, dan juga semoga itu semuanya menjadi nantinya balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya
minad dhulumati ilan nur, minal akhlaqil fasida ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kemarin tuh rasa-rasanya saya perhatiin ibu-ibu yang ikut doa, ikut zikir, nggak ikut nyobain apa ya? Nyobain baksonya. Iya, pada mingser aja, pada mingser. Insya Allah lain waktu, panjang umur, kita ketemu lagi tahun baru, biar take away aja. Take away ngerti nggak? Kalau bagian sono pasti ngerti, kalau bagian sono. Take away, soalnya biasa jajan di apa namanya? Sawah apa? Kampung kecil. Saung 3. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab daripada Bulughul Maram, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada hadis yang ke-7. Qala wa bihi ilaihi qala an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunata, akhrajahu Muslimun. Wa li ashabis sunani ightasala ba'du azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jifnatin faja'a liyaghtasila minha. Faqalat inni kuntu junuban. Faqala innal ma la yajnub. Wa sahhahahu Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Kita sampai kepada hadis riwayat Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasulullah. Sepupunya Rasulullah, namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, ini Sayyidina Abdullah bin Abbas termasuk Al-Abadilah Al-Arba'a, 4 nama Abdullah di kalangan sahabat yang ahli dalam ilmu agama, ahli fikih kalau orang sekarang bilangnya, ahli fikih dari kalangan sahabat, dan usianya masih remaja. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Umar, begitu. Nah, ini Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahkan beliau dijuluki Turjumanul Quran atau Tarjumanul Quran, sang ahli tafsir yang dapat memaknai daripada makna-makna Al-Quran. Ini Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Berkahnya apa? Berkahnya doa Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah doain Sayyidina Abdullah bin Abbas ini ketika masih kecil, sama Nabi dipegang palanya. Dipegang palanya. Dari sini makanya kita jangan, kadang-kadang ada aja yang usil, itu ngapain sih anak bayinya dikasih kiainya, dikasih habibnya suruh dipegang palanya, usap-usap, mau ngapain emang? Ada aja yang usil. Nah, Nabi Muhammad SAW ngusap palanya daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, didoain Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doanya Nabi SAW untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas, sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas menjadi seorang yang ahli fikih dan juga seorang yang ahli dalam mentakwilkan, mentafsirkan Al-Quran. Beliau meriwayatkan hadis itu 1600 hadis, begitu. Nah, ini Sayyidina Abdullah bin Abbas. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena, jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas ini ceritain, karena anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam karena yaghtasilu bi fadli Maimunata.
Dulu Nabi Muhammad itu mandi bekas airnya Sayyidatuna Maimunah. Sayyidatuna Maimunah. Nah, Maimunah ini adalah istri Nabi yang paling akhir, paling bontot. Istri Nabi paling terakhir, Sayyidatuna Maimunah. Nah, Sayyidatuna Maimunah ini punya saudara, adalah istrinya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas tadi bapaknya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini yang meriwayatkan adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Berarti Maimunah ini encingnya, termasuk encingnya dari pihak ibu, dari pihak ibunya Abdullah. Maimunah ini adalah Sayyidatuna Maimunah ini adalah encingnya yang menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mandi bekasnya daripada mandinya Sayyidatuna Maimunah, begitu. Mandi bekasnya mandinya istrinya Nabi SAW. Itu disebutkan bahwasanya mandinya itu pakai kita sebut bak kecil, ukurannya 3 sok. 3 sok atau 12 mud kurang lebih. 12 mud, airnya sedikit. Begitu. Airnya sedikit. Tapi Nabi mandi bekasnya Maimunah. Begitupun Nabi mandi bekasnya Maimunah. Kalau hadis yang kemarin kita katakan naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi seakan-akan bertolak belakang, padahal enggak. Nah, di sini Nabi Muhammad mandi bekas airnya Sayyidatuna Maimunah. Di riwayat selanjutnya, akhrajahu Muslim wa li ashabi sunan, igtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jifna faja'a liyaghtasila minha faqalat inni kuntu junuban. Istri-istrinya Nabi sebagian tuh mandi di bak kecil. Terus Nabi datang mau mandi. Ketika datang mau mandi, dari air itu yang bekas sebagian istrinya Nabi, maka si istri-istrinya Nabi bilang, inni kuntu junuban, saya barusan pakai itu dan saya dalam keadaan junub. Faqala, Nabi katakan, innal ma la yajnub, air itu tidak berubah. Air tidak berubah dengan mandi wajibnya seseorang, dengan dipakai mandi wajibnya seseorang. Artinya mandinya pakai gayung, begitu, bukan nyemplung. Kembali lagi, kalau nyemplung nanti di hadis yang lain disebutkan, sebagaimana kita ketahui dan kita sudah bicarakan, air sedikit ketika dipakai untuk bersuci, maka air tersebut berubah menjadi air musta'mal. Nah, ini air yang sedikit. Tapi kalau kita pakainya dengan cara iktiraf atau dengan cara pakai gayung, maka airnya tetap suci, tidak musta'mal, begitu. Jadi boleh suami mandi bekas air istrinya, boleh. Begitupun istri mandi, dikiaskan dari hadis ini, boleh juga istri mandi bekas air yang dipakai oleh suaminya. Ini bekas dipakai airnya oleh suaminya, begitu. Sebab airnya tidak menjadi musta'mal, sebab diambil untuk mandi, walaupun itu dianggapnya air yang sedikit, begitu. Jadi boleh. Terus lagi,
apa namanya air yang dipakai dengan cara itiraf, maka air tersebut tidak menjadi mustamal, tetap suci dan mensucikan. Dari sini juga diambil hukum oleh para ulama bahwasanya mandi junub itu adalah wajib. Jadi orang kalau habis junub, orang dalam keadaan junub, maka dia wajib mandi. Terus dari sini juga kita sunnah, di dalam hadis yang lain juga disebutkan Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwasanya beliau itu pernah dan seringkali, bukan sekali, beberapa kali mandi bersamaan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau suami istri mandi bersama suaminya dengan istrinya mandi bareng begitu, maka itu kalau dia lakukan dengan niat sunnah, maka dia mendapatkan pahala sunnah. Tapi suami istri sendiri begitu. Terus gimana kalau mandi begitu? Auratnya bagaimana? Nah, bicara aurat, kita bicara aurat, kemarin kita udah singgung sedikit masalah aurat. Sebagaimana kita ketahui, auratnya laki-laki ketika di dalam sholatnya, maka itu adalah antara pusar dan lutut. Ini dari sisi ilmu agama atau ilmu syariat, ilmu fikih, lutut sampai pusar. Tapi dari sisi adab, dari sisi ilmu tasawuf, maka harus dengan pakaian yang rapi. Mentang-mentang kita tahu, oh laki-laki sholat auratnya cuma dari pusar lutut, akhirnya sholatnya pakai celana 3/4. Kan celana 3/4 bisa dinaikin tuh, sampai pusatnya ketutupan, dengkulnya juga ketutupan. Nggak pakai baju sholat sah, ini boleh begitu, cuman nggak sopan, kurang sopan. Kayak kita mau kasih hadiah sama orang yang lagi ulang tahun, kita bawain kue tar, biasanya kita pegang sampai dia tiup lilin. Nah kita kalau kayak begitu caranya, kita bawa kue tar, kita lempar ke mukanya, kan kurang ajar namanya. Ngasih juga itu namanya, kan dikasih tuh kuenya, dikasih tapi dilempar ke mukanya begitu. Jadi ilmu fikih pun harus dibarengi dengan ilmu tasawuf. Makanya ada ulama katakan man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Orang kalau cuman belajar ilmu fikih aja, nggak belajar ilmu tasawuf, nanti dia bakal jadi fasik, ngakal-ngakalin syariat. Tahu nggak ngakal-ngakalin syariat? Diakal-akalin sesuai keinginannya dia. Karena kita bisa aja cari celah, cari dalil dari fikih terkait ini sesuatu amal halal atau haram, halal atau haram, sesuai kita mau, bisa kita cari. Ini ada amalan atau ada perkara, kita mau cari ini halalnya, kita cari dalilnya, ketemu dalil fikihnya, bakal ketemu nih, kita bisa jadiin halal. Atau sebaliknya, kita mau ini haram, kita cari dalil haram-haramnya dari ulama fikih segala macam, ketemu. Jadi satu perkara bisa jadi halal, bisa jadi haram. Nah nanti yang menyelamatkan adalah ketakwaan hatinya, ilmu tasawufnya, kehati-hatiannya dia, sifat waroknya dia begitu. Jadi kalau dia seimbang, ilmu fikihnya, ilmu tasawufnya seimbang, maka dia nggak akan sembarangan menghalalkan sesuatu yang samar atau mengharamkan sesuatu yang jelas haram begitu, karena ada ketakwaannya. Kan sekarang kadang-kadang tuh hukum sesuai
pesanan. Hukum itu sesuai pesanan. Yang berkuasa pesan, udah ini perkara hukumi halal, dihukumi halal sama dia. Dia berfatwa bicara di depan umat sehingga hukum ini halal, boleh. Begitu. Nanti suatu waktu pimpinannya pengen itu perkara haram, maka dia fatwa, oh ini haram, dalilnya ini, dalilnya itu, segala macam. Begitu. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya perlunya ilmu tasawuf ilmu fikih dibarengi dengan ilmu tasawuf. Kebalikannya, wa man tasawwafa wa lam tafaqqa'a wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Orang belajar ilmu tasawuf aja tapi nggak belajar ilmu fikih, begitu akhirnya jadi zindik, nggak punya agama dia. Akhirnya jadi zindik, nggak punya agama. Makanya mesti balance ilmu fikih dan juga ilmu tasawuf. Nah ini Nabi pernah mandi bersama istri-istrinya. Dan Nabi mandi bekas air dari Sayyidah Maimunah dan juga Sayyidah Aisyah. Bahkan Sayyidah Aisyah bareng-bareng mandinya dengan Sayyidah Aisyah. Insyaallah yang sedikit ini ada manfaatnya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau emang bisa dijawab kita jawab. Kalau ada yang mau nanya, ada waktu 1-2 orang deh. Ada yang nanya nih. Pada bingung kan? Jadi aurat itu tadi laki-laki dalam keadaan sholat. Aurat ketika laki-laki di hadapan laki-laki lain atau di hadapan mahramnya, bibinya atau ponakannya atau anaknya, maka auratnya sama antara pusar dan lutut. Hanya saja itu mesti digarisbawahi. Kalau gitu boleh dong ngelihat misalnya maaf nih dadanya daripada ponakannya perempuan misalnya, boleh dong. Dalam ilmu fikih boleh-boleh aja, nggak haram. Tapi ketika di situ menimbulkan syahwat atau mengkhawatirkan bisa menimbulkan syahwat, maka di situ haram melihat walaupun di atas atau di luar dari auratnya. Begitu. Tetap ada embel-embel atau ada pendamping daripada kehati-hatian. Begitu. Kalau kita mau ngikutin ilmu fikih aja bebas-bebas aja, kita ngeliat ponakan, ngeliat encingnya misalnya, atau ngeliat ibunya misalnya, begitu. Boleh-boleh aja kalau ngeliat daripada sisi hukumnya. Tapi itu semuanya harus dibarengi dengan kebersihan hati dan juga harus dengan dibarengi ketakwaan dan kehati-hatian. Begitu kira-kira. Nah terus kalau suami istri wudunya batal apa enggak kalau bersentuhan? Kalau kita katakan batal, kok batal, kan kita udah halal. Begitu. Nah suami istri ini kadang-kadang yang pergi haji, yang umroh ke bawah sampai sini. Kita nggak bicara ketika lagi umroh atau ketika lagi haji. Kalau di sana kita punya guru tuh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau katakan tuh haram lahu madhab akhar. Kota haram Mekah Madinah punya madhab sendiri. Artinya kita nggak bisa kaku dengan madhab kita sendiri di Indonesia Syafi'i. Kita nggak bisa kaku bermazhab Syafi'i di sana, sebab orang tawaf
Kalau kita mazhab Syafi'i, kita batal terus nyenggol perempuan atau disenggol sama perempuan. Nggak tangan, kaki kita ditendang. Begitu. Maka kebiasaannya kadang-kadang ke bawah. Karena di sana kita ikut mazhab Maliki, misalnya, terus sentuh laki perempuan, kita anggap nggak batal. Karena kita ikut gaya wudunya Maliki, sehingga bersentuhan laki perempuan, atau gaya wudunya Hanafi, Imam Hanafi, sehingga wudunya kita sentuh laki perempuan nggak batal. Akhirnya ke bawah, dianggapnya suami istri kita nggak batal, nyentuh suami kita nggak batal, dianggapnya udah pulang ke Indonesia. Enggak, kita kalau ketika pulang kita beribadah dengan cara Syafi'i lagi, wudu dengan cara Syafi'i, maka Imam Syafi'i punya pendapat suami istri yang bersentuhan tetap wudunya itu batal. Emangnya najis batal? Ini bukan perkara najis nggak najis. Kalau perkara najis nggak najis, kita megang najis itu kita nggak batal wudu kita. Misalnya kita punya wudu, megang ini apa ya, tai kambing tuh, kita pegang bulat-bulat, megang tai kambing nggak batal. Begitu. Kalau perkaranya najis nggak najis, ini bukan perkara najis nggak najis, sebab itu perempuan istri kita orang lain, orang lain, menjadi halal sebab akad nikahnya kita. Ketika akad nikahnya kita putus, cerai misalnya, maka itu istri jadi orang lain lagi, jadi orang lain lagi. Dengan akad menjadi halal, menjadi boleh dilihat, menjadi boleh disentuh. Ketika putus akadnya, cerai, maka haram kita melihatnya lagi, haram menyentuhnya lagi, dan dia menjadi orang lain. Bahkan orang tuanya dia, ayah ibunya, berarti apa ya? Mertuanya kita, walaupun kita cerai, kebalikannya, orang tuanya dia, mertua kita tetap mahramnya kita, walaupun cerai, tetap mahramnya kita. Begitu, tetap jadi mahram ala ta'bid selama-lamanya. Kalau orang mertua selama-lamanya, begitu, selama-lamanya menjadi mahramnya si suami atau si mantu. Begitu. Jadi suami istri bersentuhan haram, batal. Bukannya haram, batal wudunya. Kalau habis salimat, batal wudunya. Menurut Imam Syafi'i. Kita nggak bicara imam yang lain, kita bicara Imam Syafi'i yang mu'tamad. Walaupun ada pendapat Syafi'i yang lain ada, kita nggak bicara itu. Kita bicara yang mu'tamad aja. Nyentuh suami istri batal. Jadi kalau kesentuh, udah wudu lagi aja deh. Begitu, wudu lagi. Ada yang nanya nih? Allahu a'lam bishawab. Kita baca Fatihah, kita niatin, kita khususin untuk keluarga kita, sanak famili kita yang kurang sehat, yang sakit, seluruhnya kita hadirkan nama-nama mereka di dalam hati kita masing-masing. Khususnya ini Ananda Dafa Rahmansah Hanafi, dan juga Ibu Sa'ani, siapa yang sakit tuh? Cucunya Ibu Sa'ani yang kurang sehat, dan juga Bapak Muhammad Ali yang kurang sehat, Bapak Haji Mursyahid, dan seluruh daripada keluarga kita yang disebutkan atau yang tidak disebutkan, baik itu penyakit yang ringan ataupun penyakit yang berat, seluruhnya kita yang hadir, yang punya penyakit kita seluruhnya, yang terlihat, yang terasa ataupun yang tidak terasa, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna, afiat yang sempurna, dan biniyati syifa wa siha wa tul umri fi taatillah wa taati Rasulillah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.